dari penunjukan Pak Hamdan Partner sebagai kuasa hukum kita, bahwa sejak penandatanganan kesepakatan pemerintah Kota Bontang, Pak Wali Kota Bontang dengan pimpinan Dewan tanggal 23 September kami mempersiapkan perencanaan kemudian bulan Februari. Karena ini memang Pak Wali betul-betul baru bagi pemerintah Kota Bontang pengadaan jasa lawyer ini Pak Hamdan, Pak Dokter. Jadi akhirnya kita harus berkonsultasi sana sini dulu. Bulan Februari kami berkomunikasi dengan pihak LKPP, mendapatkan masukan sebagaimana dari LKPP pusat dan dari provinsi, dan pada saat itu mereka menyampaikan untuk merubah perencanaannya. Jadi kami perbaiki dulu Pak dalam anggaran pergeseran hingga akhirnya pada bulan April baru kita bisa melakukan pengadaan ini. Prosesnya berjalan sampai selama 1 bulan. Kita komunikasi dengan berbagai macam lawyer juga untuk pembanding. Baru bulan Mei, tanggal 1 Mei baru kita bisa bersepakat. Kita membuat surat perjanjian kerja dengan Hamdan Pak Partner, pemerintah Kota Bontang menunjuk partner. Kemudian tanggal 5 Juni kami membuat surat perintah kerja, dan saat itu tim dari Pak Hamdan serta lawyernya mulai melakukan penelitian, pengumpulan data dan sebagainya, melakukan judicial review. Awalnya memang hanya ke judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi, tapi setelah mempelajari data yang ada, yang kita miliki, bukti yang kita miliki dari pihak rekan kita, Pak Hamdan dan teman-teman menyampaikan ada perubahan rencana kerja yang sebelumnya hanya review ke Mahkamah Konstitusi ditambah ke Mahkamah Agung dulu. Jadi ada perubahan pekerjaan tersebut. Tanggal 25 Juni kemarin beliau menyampaikan usulan perubahan tadi kontrak dan sudah kami proses Pak Wali Kota, Pak Ketua DPR, dan hari tanggal 3 Juni kemarin sudah kita tangani di kontraknya bersama Mina, pelaku lawyer dari partner, dan hari ini penandatanganan SKK surat keputusan khusus dari Wali Kota Bontang dan pimpinan DPR kepada Hamdan dan lawyer. Kemudian nanti harapan kami di minggu depan sudah bisa didaftarkan ke Mahkamah Agung, karena harapan kami sesuai dengan perencanaan di bulan Desember sudah ada putusan yang berkekuatan hukum bagi pemerintah Kota Bontang. Walaupun nanti ke belakang misalnya ada hal-hal yang bisa di luar kewenangan Pak Hamdan dan lawyernya untuk dari pihak mahkamah yang agak lambat melaksanakan persidangan atau sebagainya, itu menjadi bagian lain nanti dalam pelaksanaan kepanjangan kontraknya. Mungkin sudah beberapa kali sebenarnya dalam berbagai urusan, termasuk dalam urusan ini sudah 3 kali di sini. Zaman dulu sekali diundang DPRD ya. 2017. Kemudian di ruang pertemuan tahun 2017 ya, nggak baru 2022. Ini yang ketiga dalam kaitan dengan ini. Jadi diskusi ini sudah cukup panjang, dan memang koordinasi yang kita lakukan masalah data dan dokumen itu yang membuat lama, dan kenapa juga ada perubahan, ada penambahan selain MK ke MA itu karena ternyata dokumen-dokumen baru yang kita temukan yang mengakibatkan kesimpulan kita harus juga kita ajukan lebih dulu ke Mahkamah Agung. Sebelumnya sudah firm betul kita langsung ke MK, tapi dengan data-data dan dokumen baru itu kita pelajari kembali, kita lakukan lebih dulu ke Mahkamah Agung. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau ke Mahkamah Konstitusi itu yang kita uji undang-undangnya. Undang-undangnya yang kita minta untuk diberikan satu tafsiran tertentu bahwa
Kampung Sidrap itu harusnya masuk menjadi wilayah Kota Bontang. Kalau tidak masuk, undang-undang itu inkonstitusional. Itu artinya. Kemudian ke Mahkamah Agung yang kita uji bukan undang-undangnya, tapi peraturan Mendagri mengenai tata batas. Tata batas ya? Iya, tapal batas. Mengenai tapal batas. Nah, karena itu ini dua hal yang berbeda. Kalau di Mahkamah Agung itu kita hanya mengajukan permohonan, kemudian melampirkan bukti-bukti, kita kirim ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung menyampaikan permohonan kita itu kepada pemerintah, kepada Menteri Dalam Negeri, dan mungkin juga ke pihak-pihak lain yang menurut Mahkamah Agung ada kaitannya, mungkin juga ke kabupaten yang berbatasan. Hal itu sangat tergantung pada pandangan dari Mahkamah Agung. Setelah dua ini ngumpul, masuk dari permohonan dari kita, kemudian keterangan atau jawaban dari Kementerian Dalam Negeri, baru mereka membaca berkas, tidak ada sidang. Mereka hanya membaca berkas saja yang kita kirimkan, tidak ada sidang. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba putus gitu. Jadi inilah perbedaan di Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi kita tampilkan sidang, jika biasanya Presiden diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, ada saksi-saksi, ada ahli, kita bisa dapat membayangkan kesimpulan ini perkara ini harusnya menang. Seluruh tokoh masyarakat Sidrap yang tidak ada berhenti berjuang untuk menjadikan Sidrap masuk ke wilayah Kota Bontang. Yang pertama tentu alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir, karena jujur momen ini adalah momen yang kita memiliki sama-sama. Karena terus terang kami dari DPRD berupaya mungkin sudah sangat lama, tidak hanya DPRD, tetapi pemerintah kota bersama DPRD sudah silih berganti pimpinan Kota Bontang, pimpinan DPRD sudah berganti, pendekatan demi pendekatan, perjuangan demi perjuangan sudah kita lalui. Tetapi yang namanya merevisi Permendagri 25 tahun 2005 ini adalah memang kewenangan dari Gubernur dan dua Kemendagri. Kemarin sudah sempat ada kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Bontang dan Kementerian itu ada DPRD bersama dengan jajaran pemerintah. Tetapi apa yang kita harapkan bersama kesepakatan itu berapa? Di saat yang berbeda, DPRD Kutai Timur pada saat itu melakukan rapat paripurna dan mengeluarkan sikap politik bahwa menolak untuk menolak agar Sidrap masuk ke wilayah Bontang. Oleh karenanya ini adalah upaya terakhir yang alhamdulillah kembali teman-teman sepakat, dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Hamdan Zulfa, Pak Dr. Hamdan Zulfa ini adalah orang yang pengalaman di bidang ini, banyak sudah proses yang ada, sehingga besar harapan saya mewakili teman-teman, mewakili masyarakat Sidrap yang hadir pada malam hari ini, tentu kami menyerahkan sepenuhnya kuasa ini kepada Pak Hamdan. Kemudian nanti akan ditangani oleh Pak Wali dan juga Pak Hamdan dan kami selaku pimpinan DPRD. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama Hamdan bisa memberikan sebuah hasil yang atau kontribusi yang positif, sehingga hasil yang kita harapkan itu bisa benar-benar tercapai. Karena tidak ada lagi sudah kecuali kita memuji yang namanya konstitusi Undang-Undang 45 itu tentang pembentukan wilayah Kabupaten Kutai Barat, Bontang, dan juga Kutai Timur. Jadi mudah-mudahan kita bisa memuji seperti disampaikan tadi oleh Dr. Hamdan terkait teknisnya bagaimana di MA, bagaimana nanti di MK, itu kami serahkan semua kepada Hamdan. Intinya harapan kami semua kami titipkan masyarakat Sidrap di perjuangan angkat terakhir ini kepada Pak Hamdan. Mudah-mudahan membuahkan hasil seperti ini di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sangat mendukung kegiatan ini. Inilah yang diharapkan dari kami, dari warga masyarakat di Sidrap. Sudah lama berjuang
selama ini. Inilah harapan terakhir kami pada Bapak untuk kegiatan ini. Kami berharap intinya dapat kerjasama yang baik, nanti dapat menghasilkan harapan-harapan dari kami warga Sidrap. Mungkin hubungan kenapa kami penting bagi kami masyarakat adat, bahwa Sidrap ini memang bagian dari masyarakat adat kami. Dahulunya tempat berladang, mata pencarian bagi warga kami, sehingga sampai saat ini warga kami memang ada yang masih bermukim di sana. Nah, kemudian datang saudara-saudara, kemudian tadinya nama daerah itu Benuang Bepanta, karena ada warga kita dari Sidrap bermukim di situ. Lama-lama ini berubah nama menjadi Sidrap. Itulah kronologisnya mungkin. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apapun yang kami lakukan selalu buntu, karena mau minta pelayanan kami selalu terbentur dengan peraturan itu. Tapi kami juga bersyukur karena pemerintah Bontang itu tidak menutup, ada bagian pelayanan khusus yang selalu masih masyarakat Sidrap terima, yaitu perpanjangan KTP, pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan masih tetap terlayani. Hanya yang berkaitan dengan fisik yang tidak bisa. Tetapi bagi kami ini adalah perjuangan yang terakhir. Toh kalau ada kepastian hukum, misalnya PMA juga gagal, KMK juga gagal, maka karena ini yang saya katakan tadi, ini Indonesia, kami ada di bagian Kutai Timur, ya sebagai warga negara yang baik, ya kita harus terima. Tetapi pengharapan kami bahwa tidak ada alasan yang bisa membuat kami ada di sana. Penghidupan kami ada di Bontang, KTP kami ada di Bontang, penyaluran aspirasi politik kami ada di Bontang, dan surat-surat yang kami miliki itu adalah terbitnya di Bontang. Sementara ini kami tidak pernah dapat pelayanan apa-apa dari Kutai Timur, yang ada itu hanya pengakuan wilayahnya doang. Ini yang menjadi sakit bagi kami, bahwa pengharapan kami kepada Bapak Hamdan dengan koleganya supaya kami dibantu. Kami tidak punya apa-apa untuk membalasnya, tetapi kami berdoa biarlah Bapak tetap sehat, kuat, berlimpah rezekinya jika membantu kami. Dan di sini saya tegaskan, jika ada konsekuensi hukum yang dilanggar gara-gara usulan ini, kami masyarakat siap bertanggung jawab. Mantap. Tidak ada alasan bagi kami untuk dilarang, karena ini hak kami untuk tetap ada di Bontang. Dan saya kira kalau ada hal yang saya sampaikan tidak sesuai pada koridornya, saya atas nama pribadi memohon maaf. Karena negara kita negara hukum, maka kita menempuh konstitusi. Ya tentu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita, sehingga siapapun nanti wajib mentaati aturan-aturan hukum dan juga hasil hukum. Nah, kita percaya dan yakini bersama bahwa Pantas Lupa ini adalah orang yang berpengalaman dengan itu, dan sudah kali juga menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, dan juga belum punya pengalaman selaku ketua MK. Artinya percaya kita, insya Allah dan kita bersama. Kita hanya minta doa saja untuk seluruh masyarakat Sidrap dan masyarakat Bontang agar perjuangan kita ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Sekira sudah cukup sampai oleh Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Adat, Pak Saiful, dan Pak Yohanis. Sekira sudah mewakili perasaan-perasaan
teman-teman kita mulai zaman dulu sampai saat ini sekira sudah berapa tahun ini kita berjuang. Mulai zaman terbitnya 2005 itu berarti sekitar 18 tahun yang lalu setelah kita berjuang agar Sidrap ini benar-benar seperti dulu disampaikan oleh Pak Dharma. Saya kira itu Pak Hadar kita bersama, dan pun nanti kalau ada hal-hal yang dikira penting dan perlu untuk kita untuk kita tambahkan berbagai data dan hal-hal yang lainnya, kira segera dikomunikasikan dengan Pak Kepala Hukum dan Kepala Pemerintahan untuk ditindaklanjuti. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak. Sudah mohon maaf sekiranya acara kita laksanakan di Pendopo, namun karena ada maintenance di sana sehingga kita laksanakan tempat ini. Termasuk juga tempat ini yang cukup redup sekali, tapi semangat kita insyaallah sangat membara. Mungkin demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon doa semua teman-teman semua Sasaran Botak, karena ini adalah perjuangan terakhir buat kita dalam rangka bagaimana nasib teman-teman. Semuanya tadi harapan-harapan dan keluh kesah termasuk sampai tadi Pak Yohanes, sekira itu sudah mewakili perasaan teman-teman semuanya. Yang pasti sampai saat ini saya secara pribadi dan atas nama pemerintah masih beranggapan bahwa Sidrap itu adalah masyarakat Sidrap itu adalah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.